kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Firman Tuhan yang dibacakan malam ini, yang kita kutip dari Keluaran, dari kitab Bilangan, itu memberikan suatu peringatan bahwa dosa, kesalahan itu memengaruhi dan menularkan hal-hal yang buruk kepada yang lain. Seperti yang kita temukan dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Roma 5:12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saya mau bicara tentang kutukan. Apa itu kutukan? Kutukan. Bagaimana pengaruh dari kutukan? Ini sangat nyata. Saya ingatkan kita, terutama para orang tua yang mungkin dalam keadaan marah, berada di dalam keadaan rasa sakit hati yang luar biasa. Kita suka ngomong begini, hati-hati. Pokoknya saya tidak akan memaafkan. Kata hati-hati kata-kata ini. Kalau kita sedang kecewa, sedang frustrasi, kita suka mengucapkan, melontarkan kata-kata yang buruk. Dan ternyata ini pengalaman yang saya jumpai dengan orang-orang dalam pelayanan saya. Saya paham. Seperti 2 hari yang lalu, saya berjumpa dengan seseorang yang tiba-tiba berkata kepada saya, Romo, saya memang tidak jadi bunuh diri, tetapi saya tetap sulit sekali dalam pengampunan. Pokoknya, saya katakan, saudari, bagaimana dengan pekerjaan dan usahamu? Dia bilang macet. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana pekerjaan dan usahamu? Dia berkata, macet. Karena itu saya katakan, usahakan untuk menarik kembali kata-katamu, kata-kata yang kau ucapkan. Pokoknya, aku tidak mau mengampuni orang tuaku. Mari. Bagaimana pengaruh buruk itu menular, menjalar kepada semua orang? Perhatikan, ketika kita mengucapkan kata kutuk, itu istilahnya malediktio. Kata-kata yang dapat menyebabkan kesusahan atau bencana bagi seseorang atau sekelompok orang atau keluarga. Pada saat itu sebetulnya kita memanggil si jahat dan memanggil segala yang jahat. Terutama perhatikan, kalau kita itu mengucapkan sesuatu yang buruk itu dan darah kita berada di bawah kutuk. Dan hasilnya perhatikan, pengaruh-pengaruh buruk itu masuk ke keturunan kita. Tadi disebut dalam kitab Keluaran. Keturunan yang ketiga dan keempat. Perhatikan, pengaruh buruk itu terjadi. Karena itu saya mengingatkan kita. Kata-kata penuh sumpah, serapah, dan mereka yang mengucapkan berharap orang atau tempat itu mendapat bencana. Saya ingatkan, berhati-hatilah. Rasul Yakobus menulis dalam surat Yakobus bab 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Nanti kita akan mendengar sesi yang kedua pada minggu depan. Tapi saya akan menjelaskan ini, bahwa kutuk dan dosa itu, perhatikan, dengarkan baik-baik, menimbulkan perasaan jauh dari Tuhan. Hati kita menjadi tawar dan menimbulkan kemerosotan dalam hidup. Nanti buka 2 Korintus bab 4 ayat 16. Maka pada saat hidup kita merosot, timbul akar-akar pahit dalam hidup. Saya mulai paham bahwa orang-orang yang berada di dalam kutuk mudah sekali marah dengan Tuhan.
Mereka berkata, Tuhan tidak adil. Tuhan kejam. Tuhan tidak peduli dengan aku. Ini akar pahit. Baik. Kata-kata itu memiliki kuasa. Kuasa dari sebuah ucapan. Kita mendengar kisah anak-anak Ishak, Esau dan Yakub. Kejadian bab 27 ayat 1 sampai 40. Yakub menipu dengan cara yang sangat licik, mencuri berkat kesulungan dari ayahnya Ishak. Dan akhirnya kita tahu bahwa berkat kesulungan itu jatuh pada Yakub. Kata-kata berkat Ishak tidak dapat dibatalkan, tidak dapat dicabut kembali. Kita mendengar ucapan Ishak, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya. Saudara-saudari, sahabat-sahabat kerahiman, Pak Gun, Ibu Maria Jau, saudari-saudaraku, dengarkan baik-baik. Demikianlah juga kutuk. Jika kita tergoda untuk menghina, mengutuk, mengucapkan kata-kata buruk atas kehidupan diri kita atau orang lain, maka semuanya itu akan menetap dan memengaruhi kehidupan kita dan keturunan. Saya bicara sedikit tentang hal ini, tentang akar pahit, tentang ketidakpuasan dan kekecewaan dalam hidup. Jika kita sedikit melihat kebiasaan kita, ada kisah yang berulang dari kisah orang-orang Israel yang dulu mengeluh tentang hal-hal yang terjadi dalam perjalanan mereka ke tanah terjanji. Bilangan 11 tentang orang-orang Israel yang bersungut-sungut. Bilangan 14, kisah orang Israel yang memberontak melawan Tuhan. Kita mulai cari tahu, mengapa mereka memberontak? Pertama, ada perasaan tidak puas di dalam hati kita. Perhatikan, mengapa kata-kata kutukan, tindakan kutukan itu terjadi? Jawabannya, ada perasaan tidak puas dalam diri kita. Ketidakpuasan membuat kita mengeluh. Kita mengeluh, aduh kok panas, cuaca jelek, tidak hujan, macam-macam. Kok usaha saya begini? Itu datang dari mana? Ketidakpuasan. Mana pada saat kita tidak puas, kita mudah sekali mengucapkan kata-kata buruk, mengumpat, membanding-bandingkan, kita ingin mengalahkan orang lain, penuh dengan roh persaingan. Maka salah satu contoh yang saya mau ceritakan malam ini, kalau kita membaca kitab 1-2 Samuel, perhatikan sahabat-sahabat kerahiman, saudara-saudariku, saya ingatkan, roh Allah itu mundur dari Saul, mundur dari Saul ketika dia ditimbusi oleh kebencian pada Daud. Ia tidak melihat kebaikan dalam diri Daud. Artinya, Saul ingin sekali mengalahkan Daud. Dan pengaruh kesalahan Saul itu menjalar menghancurkan keluarga dan keturunannya. Kalau kita membaca 1-2 Samuel, kita akan menemukan satu nama dari anak cucu Saul itu namanya Mephiboset. Mephiboset adalah anaknya Yonatan, sahabat Daud. Kenapa Mephiboset dipulihkan? Satu-satunya keturunan Saul yang bertahan. Jawabannya, karena cinta Daud. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang cinta ini. Cinta. Minggu depan. Karena itu mari saya ingatkan kita, doakan ketidakpuasan kita. Kita tidak pernah bebas selama kita mau bersaing melawan tetangga kita, teman kita, rekan kita. Kita akan terus berada dalam kutukan dan perhatikan, memberikan pengaruh yang buruk kepada orang lain. Mereka akan kuperlakukan dengan buruk. Saya harus membalas supaya penderitaan yang saya alami itu
menjadi pelajaran bagi mereka. Ini kata-kata kutuk. Saya mau ceritakan satu hal ini. Saya bertemu dengan seorang pasien anak di rumah sakit. Saya bingung waktu mendoakan anak ini. Saya tidak tahu. Dokter berkata Romo dia tidak memiliki penyakit yang berarti. Tetapi kenapa? Kenapa dia terus bolak-balik ke rumah sakit, terus ke rumah sakit? Dalam waktu 2 minggu dia nanti masuk lagi lalu dan saya akhirnya menemukan ini. Saya memanggil ibu dari anak itu. Saya bilang, "Ibu, apa yang terjadi?" Ternyata si ibu, karena dia punya anak beberapa lelaki, dia berkata begini, "Jika saya nanti melahirkan anak laki-laki, saya akan melakukan sesuatu." Pada saat itu, dia memang benci dengan suami. Lalu saya katakan, coba, mulai Bapak. Puji Tuhan, saya bersyukur kekuatan doa, nanti sesi minggu depan saya akan bagikan. Seperti itulah, saya mulai memahami bahwa kata-kata atau perasaan-perasaan buruk itu sifatnya menular. So hati-hati, berhati-hatilah dengan perasaan buruk kita. Karena itu, perhatikan. Pada saat kita menderita, gagal, marah, kita mudah sekali melakukan 3 hal ini. 1, mengutuk orang. 2, menyerang siapapun. 3, membuat penilaian buruk dan membuat perbandingan. Saya membandingkan hidup saya dengan orang lain atau dengan apapun. Hal kedua yang saya mau bicarakan malam ini, mari perhatikan batin kita tentang kekecewaan. Kita bisa mengalami kekecewaan dari waktu ke waktu. Cepat atau lambat, kita semua yang mengikuti pengajaran malam ini bisa mengalami kekecewaan. Perhatikan, kekecewaan dapat mengguncangkan iman. Tadi Ibu Maria membacakan ada yang mohon doa lulus PNS atau mohon penyembuhan. Ketika penyembuhan tidak datang-datang, itu kita bisa kecewa. Dan kekecewaan dapat mengguncangkan iman. Saat kita kecewa, kita biasanya tergoda menghina Tuhan, mengumpat, mengutuk, dan melakukan tindakan yang merugikan. Bandingkan, Saul pada saat dia sangat kecewa, dia mencari perempuan peramal, nekromancer. Di Endor, baca 1 Samuel 28, 1-25. Kita dengar, perhatikan, dia sangat kecewa karena dia gagal. Dia lalu meminta perempuan nekromancer itu memanggil arwah dari Samuel. Dia minta supaya melakukan tindakan-tindakan atas Daud. Ini luar biasa. Dan pengaruh itu menghancurkan keturunan Saul. Kekecewaan menyebabkan kemunduran saat kita dirugikan, emosi sedih, marah, sakit. Pada saat seperti ini perasaan resah, terbebani, dan menyesali. Karena itu mari perhatikan. Tidak peduli sebesar apa kekecewaan kita dengan orang-orang tertentu. Situasi hidup yang membuat kita sulit. Saya menawarkan beberapa hal yang bisa memutuskan rantai yang membelenggu kita. Ini sesi pertama. Nanti kita akan bertemu dalam sesi yang kedua yang sangat penting. Belajarlah mengalahkan kekecewaan yang mengakibatkan hambatan yang begitu besar dalam diri kita. Ini penting. Poin kedua, kenali akar kekecewaan kita. Tadi pagi saya mendapat WA dari seorang yang sakit. Romo tolong doakan.
Saya berdoa kok, doa saya tidak didengarkan oleh Tuhan. Kenapa ya Romo? Apa Tuhan itu tidak peduli padaku? Lalu saya katakan kepada keluarga itu, tolong kenali akar kekecewaan. Karena kekecewaan berpotensi membuat kita makin sakit. Dan ketika kita makin sakit, itu menghancurkan iman. Hal penting ketiga, akui kita kecewa. Akui. Katakan, oh ya saya kecewa. Karena saya merasa hidup saya terasa sia-sia. Akui kekecewaan itu. Minta pengampunan. Lepaskan kesalahan, kegagalan, rasa sakit, dan penderitaan kita. Dan berikut, mohonlah kebaikan bagi mereka yang menyakiti kita. Ini sangat penting. Mari kita membaca kitab suci Yesekiel 18 ayat 19. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Dengarkan baik-baik. Tuhan berkata, Nabi Yesekiel dalam Nabi Yesekiel 18:19. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Maka saya ingatkan kita bahwa kita bisa lepas dari kutuk. Lepas. Sungguh bisa lepas. Tapi mari kita baca Yesekiel 18:19. Lakukan keadilan dan kebenaran. Pesan nubuat Yesekiel memberikan kita pengharapan bahwa segala sesuatu yang buruk akan diubah oleh Allah. Kita benar-benar hidup dalam kasih. Mari berdoa seperti ajakan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu mari kita berdoa. Saya tawarkan doa malam ini. Ini penting, nanti dilanjutkan minggu depan. Tuhan Yesus yang tersalib, akui rasa sakit. Jadi ketika kita hendak mengumpat, mengutuk, mengucapkan kata-kata buruk, katakan, Tuhan Yesus, aku akui rasa sakit ini. Sakitnya dilukai, sakitnya diabaikan, sakitnya dikhianati, sakitnya tidak dikasihi, sakitnya direndahkan. Aku salibkan semua ini. Aku pakukan. Kata-kata ini penting. Seperti surat Rasul Paulus. Aku pakukan di salibmu semua rasa sakit. Aku pakukan nafsu balas dendam. Nafsu untuk menyumpai orang. Nafsu yang membuka peluang bagi keluarga terbuka pada kuasa iblis. Saat ini aku ambil keputusan untuk memakukan di salibmu Tuhan Yesus, Tuhanku. Terima kasih. Ini pengajaran saya malam ini. Sampai bertemu pada pengajaran minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Romo Ompi. Bapak Ibu, kita sudah belajar ya mengenai pengaruh buruk yang menular, bagaimana akar kepahitan. Sekarang kita lanjut dengan pertanyaan. Romo Ompi, kenapa kok saya sakit? Dari pertanyaan dari Teta Budiati. Romo, kenapa kok saya sakit? Apa karena sakit saya? Karena apa? Apa kesalahan masa lalu atau bagaimana Romo? Apa ada kesalahan dalam hidup masa lalu atau karena apa? Itu Romo pertanyaannya. Silakan. Saya mau mengatakan ini kepada kita. Kadang-kadang kita sakit benar karena kesalahan masa lalu. Dan kita menghidupkan kesalahan itu dan membiarkan kesalahan itu menekan kita. Tapi ada hal yang paling penting.
bahwa saya mengatakan ini, yang saya jumpai dalam pengalaman saya, perasaan-perasaan buruk dalam jiwa kita itu sifatnya menular dan akan memeterai siapapun. Kalau kita adalah seorang ibu atau seorang ayah, perhatikan, ini berpengaruh terhadap garis keturunan kita. Minta ampun deh, ini yang paling banyak saya jumpai, bahwa perasaan-perasaan buruk itu bisa menimbulkan sakit dan kita bisa mewariskan energi-energi sakit itu kepada garis keturunan kita. Ya. Saya mau mengatakan ini kepada kita. Tadi katanya sakit, ya bisa itu terbawa dari ibu, bisa terbawa dari ayah. Tetapi ya sesi minggu depan bagaimana itu dibatalkan. Mari kita belajar untuk lihat dulu, kenali apa yang terjadi dalam diri kita berhubungan dengan keluarga kita. Kan itu baik sekali. Malam ini mari kita melihat, coba mencari tahu apa yang terjadi dengan kakek nenek kita, dengan ayah ibu kita. Kita belajar untuk lihat kembali. Ya, kesempatan yang baik untuk mengenali kehidupan keluarga kita. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Ini pertanyaan dari Krisantus Selis. Romo, saya mau bertanya. Anak sulung saya saat usia 15 bulan sudah bisa bicara lancar. Namun saat itu saya menitipkan anak saya itu ke mertua karena saya dan suami bekerja. Lalu tiba-tiba di usia 20 bulan mogok bicara sampai sekarang. Sekarang usia 12 tahun. Apakah ada kutuk dari kakeknya atau dititipkan ke mereka kakek nenek? Itu pertanyaannya, Romo. Saya yakin ini kena trauma. Trauma dalam pola asuh. Pola asuh kakek nenek ada trauma dan memeterai anak. Apakah itu dapat dilepaskan? Pasti. Saya mengundang ayah ibu, ini paling penting. Ayah ibu harus berdoa. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Harus berdoa. Saya punya pengalaman yang mengagumkan dengan anak-anak yang seperti tadi mengalami seperti cacat bawaan. Perubahan terjadi setelah ayah ibu mulai berdoa dan mengenali akar kepahitan yang timbul dalam diri anak akibat masa lalu. Karena itu, mari kita belajar untuk kembali kepada kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih, Romo. Ada pertanyaan dari Benedikta. Romo, apakah kutuk atau perkataan tidak baik kita yang sudah terlanjur keluar ke keluarga bisa dibatalkan? Bagaimana caranya, Romo? Oke, itu sesi minggu depan yang bisa saya jawab. Ikuti sesi pekan depan. Terima Baik, kasih. terima kasih, Romo. Ini dari Raymond. Doa apa untuk membebaskan kuasa kutuk, misalnya susah jodoh dan lain-lain? Saya menawarkan itu sesi minggu depan. Skip. Jadi minggu depan harus ikut lagi, Raymond. Sekarang dari Risa. Malam Romo mau tanya, bagaimana kalau kita kena kutuk? Bagaimana kalau kita kena kutuk, katanya Romo? Tanda-tandanya, kalau kita mau melihat apa yang terjadi dengan pengaruh pada kehidupan kita adalah, perhatikan, dia berefek pada keuangan, pada keharmonisan dalam keluarga, pada kehidupan keluarga kita, dan kesehatan. Perhatikan baik-baik. Kalau kehidupan perekonomian kita terus menjadi surut, kita mulai melihat itu. Ada apa dengan kehidupanku? Kita mulai mencari tahu. Jangan mulai menyalahkan, tetapi
Belajar untuk datang kepada Tuhan. Pekan depan saya akan bicara tentang hal ini. Bagaimana kita bisa melewati hal-hal sulit itu dengan kembali kepada Tuhan. Salah satunya yang saya lihat ini. Saya bertemu dengan keluarga yang terus mendapat kecelakaan kendaraan. Terus menerus. Dari kakak terus ke adik, terus yang laki-laki. Yang perempuan tidak. Yang laki-laki. Terus begitu, laki terus kena laki berikut, laki. Saya lalu katakan ini ada kutukan. Beberapa waktu yang lalu keluarga itu datang kepada saya karena anak laki-lakinya satu meninggal karena kecelakaan. Terus yang adik lakinya kecelakaan, tidak meninggal. Lalu saya katakan kepada ibunya, perhatikan, jika ibu punya anak laki-laki ini mulai mencari tahu apa sebab kehidupan anak laki-lakimu menjadi sulit seperti ini. Ibunya mulai melihat, Romo, sepertinya itu dari kakek mereka. Karena kakek pernah mengucapkan kata-kata buruk. Saya katakan, mudah, itu dibatalkan dengan cara nanti minggu depan saya akan terangkan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ini dari Ibu Laurencia Erna. Kenapa sama seperti tadi rasanya ini? Romo, kenapa saya dibohongi orang terus dan usaha untuk bangkit serasa susah banget? Nah, itu dia. Itu Ini dia. tanda bahwa ada kutukan. Ada Minggu depan kutukan, ya. ucapan-ucapan. Ini ucapan. Biasanya Ibu Yeni, ini Ya. akibat di dalam diri kita ada luka batin. Jadi Ya. luka batin itu menjadi media bagi kutuk bekerja di dalam diri kita. Luka batin apa? Kita sulit mengampuni. Di situ. Ada media di dalam jiwa kita yang terbuka terhadap kutukan. Maka kutukan termeterai dalam hidup. Kan itu Ya. intinya ya, nanti minggu depan saya akan menjelaskan sesi. Lepaskan luka akan menjadi lebih baik. Sungguh, Amin. lepaskan. Romo, apa itu bisa juga pengaruh dari kakek atau nenek gitu ya, Romo? Ya, sangat Atau kuat. di suami? Iya, sangat kuat. Sangat kuat. Tetapi kabar baiknya iman dapat memindahkan semua itu. Dapat memindahkan semuanya. Tapi minggu depan kita akan mendapat pengajaran bagaimana Yesus melepaskan kita semua. Maka terikatlah pada Yesus. Akan saya terangkan bagaimana banjir darah Tuhan itu memulihkan kita. Ya. Berarti doanya minggu depan ya, Romo? Ya, minggu depan Ya, saya minggu akan bantu depan kita ikut semua. lagi. Ya. Ya. Ini ada Romo dari Ibu Hana Hastuti. Romo tadi mengatakan kita harus menarik kata-kata kita yang tidak baik. Caranya bagaimana, Romo? Terima kasih. Cara menarik kata-kata tadi, ya kembali lagi ke minggu depan, tapi saya mau bantu Ibu. Pertama-tama, doakan perasaan-perasaan buruk yang tertanam di dalam diri anak saat anak dalam rahim. Doakan. Mulailah. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada seorang anak yang tantrum. Terus menangis. Saya lalu bilang kepada maminya, saya katakan, coba ibu doakan kecemasan ibu saat ibu dalam kandungan, dia berada dalam rahim. Ketika ibu itu mulai mendoakan kecemasan itu, tiba-tiba anak menjadi baik. Lalu saya mulai berpikir, oh perasaan buruk itu menular sifatnya. Kecemasan kita, kekhawatiran akan keuangan, kekhawatiran akan jatuh miskin. Aduh, jangan-jangan begini ya, nanti usaha saya kok turun. Nah, pengaruh itu akan bekerja. Dari itu hati-hati. Kata-kata kita. Kata-kata kita itu. Terima kasih. Ya.
Terima kasih Romo. Ini ada hampir sama nih pertanyaan, saya gabung aja dari Ibu Sylvia. Romo Ompi, bagaimana membatalkan kutuk? Seperti tadi kan sudah dijawab Romo kayaknya ya. Baik yang kita pernah ucapkan atau yang orang lain ucapkan untuk seseorang atau untuk suatu kejadian. Terima kasih banyak Romo. Terus satu lagi dari Yohana, ini hampir mirip soalnya Romo. Bagaimana Romo untuk melepaskan kembali kutuk yang sudah terlanjur diucapkan? Tadi kan sudah ya rasanya ini. Ibu Yeni, salah satu hal yang harus kita mulai pertama-tama, tadi saya menjelaskan tentang kekecewaan. Pertama-tama, akui Iya, bahwa kita tadi pernah kecewa. iya. Ketika kita menerima luka kekecewaan, kita sembuh dan kutuk akan lepas dari kehidupan kita. Ini Amin. pengalaman saya mau ceritakan. Satu pengalaman, ada satu keluarga membuka usaha. Dan saya katakan, percaya usaha kamu akan berjalan baik ketika kamu coba rekonsiliasi antara hubungan suami istri. Perbaiki hubungan, perbaiki kata-kata, perbaiki. Mulailah dengan diam. Dengan diam di dalam doa. Dan apa terjadi? Ya saya katakan, ketika kita banyak diam, tidak lagi bertengkar, mempersalahkan si A, si B, Tuhan bekerja. Dan benar. Mereka melihat keajaiban. Keajaiban dari sebuah karya Allah di dalam kehidupan. Karena itu, saya mengundang kita semua, saudara-saudari, sahabat-sahabat kerahiman. Saya ingatkan kembali, Rasul Yakobus menulis dalam suratnya, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, tapi dengan lidah manusia bisa pakai untuk kutuk. Kendalikan lidah. Ya, tadi saya katakan ya belajarlah untuk merasakan kekecewaan kita dan mulai kendalikan. Belajarlah untuk Roh Kudus bekerja untuk mengendalikan kita dalam perkataan-perkataan buruk kita. Terima kasih Bu Yeni. Ya, sama-sama Romo. Ini Romo dari Ibu Yulianingsi. Romo, apa bedanya kita mendoakan orang agar celaka dengan kutukan? Bukankah Tuhan tidak akan mengabulkan hal yang buruk yang kita minta? Artinya bukannya kita tidak bisa mengutuk? Tetapi jangan lupa Ibu Yeni, iblis juga ketika kita mengucapkan kata-kata buruk itu, iblis kalau ada di seputar kita dia akan memeterai. Iya. Kita memberikan kesempatan. Tadi dikatakan bahwa iblis, kita memberi kesempatan memanggil si jahat pada saat kita seperti itu. Dan Iya. apa terjadi? Keturunan kita akan termeterai dengan kata-kata atau kutukan-kutukan yang kita ucapkan. Oke, Tuhan berbelas kasih. Tuhan berbelas kasih. Sungguh, Tuhan berbelas kasih. Tapi jangan lupa Keluaran bab 34 ayat 7, kasihnya meneguhkan beribu-ribu orang, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang dari hukuman yang membalas kesalahan bapaknya kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini ada, Ibu Yeni ada yang minta teks. Bagaimana kutukan itu bisa terjadi? Keluaran 20 ayat 5, Keluaran bab 34 ayat 7, teks bilangan, kitab bilangan 14, 18. Kita pelajari, lihat baik-baik supaya kita belajar untuk mengendalikan perkataan, tindakan-tindakan buruk yang sifatnya menular kepada orang lain. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ini dari Ibu Anita kayaknya sudah dijawab tadi Romo ya. Yang kutuk sudah terlanjur keluar dari mulut, tadi sudah ada pertanyaan seperti itu. Ibu Imakulata ini, oh ini bukan pertanyaan, kayaknya ini semuanya itu butuh waktu, ini masukan kali ya. Semua itu butuh waktu dan proses untuk mengenali hidup ini. Bila mana masih diberi sakit,
belum diberi kesembuhan, maka cobalah untuk berdoa dan bersyukur. Pasti ada waktu Tuhan untuk kita. Ibarat ingin melihat pelangi, tunggulah hujan reda. Semoga yang sakit segera disembuhkan, yang susah segera dikasih jalan keluar. Terima kasih untuk Ibu Imakulata. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lindawati. Romo, bagaimana kita tahu panggilan kita tidak menikah atau berkeluarga atau memang sudah jodoh? Apakah kita pertama-tama, karena ya itu banyak orang bertanya pada saya, Romo, mungkin saya dikutuk untuk tidak menikah? Mungkinkah saya dikutuk untuk tidak berjodoh? Saya Ya, berkata, bisa ya, bisa tidak. Hati kita akan menjawabnya. Tapi hal yang paling penting untuk kita adalah ketenangan. Kalau kita makin tenang dalam hidup, kita akan menemukan jawaban perjalanan hidup kita di dalam Tuhan. Ada orang yang dipanggil memang tidak menikah. Dibuat oleh orang lain tidak menikah. Tapi ada orang yang dengan kemauannya untuk tidak menikah seperti kami. Menjadi pastor, menjadi religius. Mengambil keputusan. Itu. Seperti itu. Itu berarti butuh apa yang dikatakan discernment. Butuh memang ketenangan untuk menemukan jawaban. Apakah dipanggil untuk tidak menikah atau mau menikah? Seperti itu. ya. Terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan dari Ibu Teta Budiati. Bagaimana cara melepaskan sakit ini, Romo? Karena dokter mengatakan harus operasi. Tetapi apa harus sampai operasi karena kondisi sakit ini sejak terjatuh dan terkena COVID? Terus ada satu pertanyaan lagi ini, Romo. Saya dan suami memang sudah merindukan keturunan, Romo. Sejak cerita mertua saya, ibu dari suami saya, sampai menanyakan tentang saya dan suami ke orang yang katanya bisa melihat dengan katanya tetap menggunakan doa Kristen. Nah, bagaimana cara saya menghadapinya, Romo? Terima kasih. Apakah banyak kali orang yang kena infertilitas, tidak mengandung, tidak hamil itu jadi masalah, semacam aib di dalam keluarga. Kalau kita membaca Alkitab, ada banyak kisah aib itu di dalam Alkitab. Tapi saya selalu ingat pergulatan iman. Apakah memang kita seringkali ketika kita belum menemukan jawab, kita mulai bertanya dan bertanya. Saya selalu mengatakan ini kepada mereka yang mengalami kesulitan macam ini. Pertama-tama, lebih seringlah untuk menemukan keheningan. Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita dalam keheningan. Sungguh. Karena Tuhan itu kita temukan di dalam keheningan dan kita menemukan jawaban di dalam keheningan. Kalau sesama manusia, misalnya tadi dikatakan pergi ke tempat orang yang bisa memberikan jawaban itu ke peramalan atau macam-macam itu. Perhatikan, hati-hati juga. Nanti di tempat peramalan kita akan terpapar juga dengan hal-hal yang tidak baik. Dan akhirnya kutuk itu akan terus memeterai kita. Saya menawarkan ini. Mari kita berdoa, memohon rahmat keheningan untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu Yeni. Ya, terima kasih Romo. Ini dari Pak Frans, Romo. Romo Ompi, Yesus sudah melepaskan kita dari semua kutuk. Berarti kita tidak perlu khawatir kesalahan leluhur kita. Berarti kita tidak perlu khawatir kesalahan leluhur. Tidak ditanggung kita. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Minggu depan saya bicara tentang Yesus yang mengambil kutuk. Saya selalu ingat dalam novena kerahiman, Yesus bicara dalam novena kerahiman. Tapi nanti itu minggu depan. Bagaimana depan dia aja, Romo. berjanji bahwa saya akan mencurahkan banjir darah atasmu. Ya, banjir rahmat. Darah rahmatnya akan. Tapi nanti minggu depan saya akan Minggu depan Pak Frans ikut lagi Pak Frans. Ini dari Bapak Ali. Kakek saya mendapat masalah ketika berburu
teman Belanda dan yang lainnya meninggal dan menjadi gila. Apakah mereka terkena kutukan? Apakah berakibat pada kehidupan saya saat ini? Saya tidak terlalu paham bagaimana dia berburu dengan teman Belanda, gimana tadi? Ibu Yeni, Iya, maaf saya cuma tidak terlalu paham. dikatakan kakek saya mendapat masalah ketika berburu. Oh, berburu. Teman Belanda dan yang lainnya meninggal dan menjadi gila. Apakah mereka terkena kutukan? Apakah berakibat pada kehidupan saya saat ini? Saya ingin mengatakan kepada Bapak yang bertanya, hal yang Bapak paling Ali. penting adalah apakah Bapak punya iman? Iman itu yang mematahkan aliran-aliran kutukan. Langkah minggu depan saya katakan ambil langkah untuk bertemu dengan Tuhan. Oke, langkah-langkah itu akan saya tawarkan minggu depan dan pelbagai doa yang bisa membantu kita untuk mengalami kembali betapa kerahiman Tuhan itu sangat membantu kita. Sungguh Bapak dan Ibu, sungguh. Baik, berarti Bapak Ali minggu depan jangan lupa hadir lagi ya. Nanti ini dari Ibu Maria. Malam Romo, mau tanya Romo, saya sering mencium bau busuk di rumah. Baunya macam-macam. Saya semprotkan parfum, bau busuk langsung hilang. Saya juga sering mimpi yang aneh-aneh yang membuat sering ketakutan. Dan ketika berdoa, sering ada gangguan dari si jahat. Bahkan tengah malam, saat tidur pun sering ada gangguan dari si jahat. Mungkin iblis, mungkin iblis sedang bekerja dalam ruangan, dalam rumah yang dibawa, maaf, mungkin orang-orang di dalam rumah, orang-orang dalam rumah apa itu ART atau siapa saja masuk dan membawa masuk dan saya mau katakan apa? Membawa masuk hal-hal buruk di dalam rumah. Ini ada pertanyaan untuk saya dalam WA tadi. Romo, ART saya kok selalu lihat bahwa di dalam kamarnya ada sesuatu yang buruk. Lalu saya katakan kepada si penanya, ART-nya sedang mengalami banyak luka batin. Dan kalau ART itu asisten rumah tangganya banyak mengalami luka batin. Perhatikan, orang-orang yang diurus oleh ART, terutama anak-anakmu, akan berpengaruh terhadap hal yang ada dalam diri dia. Kan dia menular. So karena itu iman kita dapat membantu mengusir sebuah kegelapan itu. Bau busuk tadi, bau busuk bisa dibawa oleh kegelapan ke dalam hidup kita. Karena itu saya mengundang Bapak dan Ibu gunakan air suci. Iblis itu mudah sekali pergi. Kalau ada air suci, kalau ada garam suci, ada pemberkatan, semua akan pergi. Mudah sekali, sangat mudah. Tergantung kita untuk melepaskan atau tidak. Oke. Ya, benar. Next week saya akan. Ya, Romo, ini saya baca agak banyak pertanyaan ya, 3 deh. Karena banyak sekali pertanyaan ini. Dari Ibu Elma. Dulu ketika bersama satu rumah dengan mertua, jika mertua saya marah kepada anaknya selalu mengeluarkan kata kutuk. Apakah kutuk seperti itu boleh jadi kenyataan ya Romo? Terus lanjut lagi. Lindawati. Romo, kenapa saya sulit bertahan di pekerjaan? Terus Benedikta, Romo, Sebentar. anak-anak saya mengalami luka Ibu batin. Yeni, Ya, saya jawab dulu yang satu. yang satu. Ya, Apakah oke. kata-kata ya kemarahan itu termeterai? Bisa ya, bisa tidak. Oke. Ketika kita membatalkan, itu bisa. Nanti minggu depan saya bagaimana cara membatalkan kutuk. Ya. Ya. Lalu yang kedua, kenapa sulit bertahan dalam pekerjaan? Kerjaan. Nah, kenapa sulit? Bahkan ini ada warisan mungkin dari keluarga, ayah, ibu, nenek moyang yang rasa tidak nyaman dengan pekerjaan. Itu bisa juga termeterai oleh perasaan-perasaan buruk dalam kehidupan. Oleh karena itu,
yang tadi mengalami, mohon rahmat Allah. Seperti ya, mohon rahmat Allah untuk batalkan segala sesuatu yang bisa terwariskan dalam garis keturunan kita. Terima Ya. kasih. Terima kasih Romo. Pak Raymond, untuk minggu depan Zoom-nya sama, harinya sama hari Rabu. Setiap hari Rabu Pak Raymond boleh ikut di jam yang sama juga dengan komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi. Ini dari Ibu Benedikta. Romo, anak-anak saya mengalami luka batin karena pengasuhan kami dulu yang salah. Anak-anak jadi menjauh dan tidak mau terbuka. Jauh dan berhubungan keluarga jadi renggang. Bagaimana cara menyembuhkan luka batin ini, Romo? Saya memohon Ibu Benedikta hal yang paling baik malam ini. Mohonlah Roh Kudus. Mohonlah Roh Kudus turun atas luka-luka itu. Percaya ketika Roh Allah itu datang di dalam. Saya ingat begini. Ketika ketika Raja Daud ingin memulihkan garis keturunan Saul, dia ingat cinta Yonatan. Yonatan itu ada anak-anaknya Saul. Dia ingat luar biasa akan cinta Yonatan. Yonatan punya anak namanya Mephiboset. Mephiboset itu pincang. Dia anaknya Mephiboset. Dan apa yang terjadi? Ketika Mephiboset bertemu dengan Daud, Mephiboset mengucapkan kata-kata yang sangat pahit. Dia terbawa dalam lukanya. Luka akibat pola asuh kakeknya yang jelek, yang membenci Daud. Dan Yonatan, luar biasa. Yonatan yang penuh cinta, itu cinta Yonatan memengaruhi Mephiboset. Maka Daud mencintai Yonatan, Yonatan mencintai Daud, dan akhirnya Mephiboset dipulihkan, diberi tempat, dikembalikan harta miliknya, tanahnya kepada Mephiboset. Cerita ini menarik sekali untuk kita. Coba kita baca bagaimana pemulihan dalam hidup keluarga. Ternyata cinta itu luar biasa. Kan itu malam ini coba, kalau kita, anak-anak kita jauh dari pola asuh kita yang salah, mari minta Roh Kudus. Roh Allah turun dalam hati mereka supaya roh kutukan, roh ucapan buruk, roh yang jelek itu sungguh-sungguh diputuskan. Mari, penuh cintalah. Saya ingat satu peristiwa di gereja. Ada seorang peniten yang sudah dipersiapkan untuk dia mau mengakukan dosanya. Tetapi ketika dia mulai datang ke pengakuan dosa, saya membuat tanda salib, saya katakan mari kita mengaku dosa. Tiba-tiba dia meninggalkan ruangan pengakuan dosa. Dia takut. Dan saya berseru dan minta Yesus, please tarik kembali orang itu. Beri rohmu yang kudus untuk dia. Supaya dia berani mengatakan sesuatu yang sangat mengganggu dia dalam hidupnya. Dan luar biasa Ibu Yeni, saya melihat peniten itu, dia kembali. Saya bicara dengan Yesus di tabernakel, saya katakan kembalikan peniten itu supaya dia menerima absolusi dan pembebasan dari dosa-dosanya. Dan yang luar biasa, sejak itu peniten itu selalu datang ke pengakuan dosa. Ini karya Roh. Karena itu luka-luka batin membuat kutuk itu sungguh bekerja. Sungguh. Karena itu minggu depan saya juga bicara tentang luka-luka itu. Bagaimana kita menyembuhkan luka kita, melepaskan luka kita. Dan bagaimana kita berjuang untuk hidup di dalam Tuhan. Mungkin malam ini, mungkin yang mendengarkan pengajaran malam ini, ada yang tanya tadi, apakah akan dimasukkan ke dalam YouTube? Nanti Pak Gun akan melakukan ini dan Ibu Maria Jauh akan membantu kita. Ada banyak yang bertanya pada saya, Romo,
mengapa usaha kami mengalami kesulitan dan hambatan terus berulang seperti kalau ayah saya begitu, nanti saya begitu, nanti terus mengalami seperti itu. Saya katakan, pasti ada kutuk itu. Dan kutuk itu bekerja kuat sekali melalui luka-luka kita. Karena itu Ya. mari malam ini coba lihatlah kembali. Mungkin ada luka yang belum kita kenali yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan akan melakukan sesuatu untuk kita malam ini. Terima kasih. Terima kasih Romo. Dari Bapak Christian. Romo, tadi yang katanya kena kutuk itu, tolong tanya siapa yang memberi kutuk itu? Apakah itu dari Tuhan sendiri atau iblis? Perhatikan, kita kalau sedang, saya katakan kalau kita sedang kecewa, tadi, oh ya, dalam Keluaran 34 ayat 7, yang pengaruh dosa pemberontakan orang-orang Israel itu memengaruhi keturunannya. Jadi bukan dari Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang mengutuk. Tapi pengaruh dari dosa-dosa kita itu sungguh menular kemana-mana. Dikatakan anak-anak dan cucu-cucu dari keturunan ketiga dan keempat. Artinya pengaruh dari ikatan-ikatan buruk itu terus mengalir. Kalau kita tidak menyadari akan merantai dan membelenggu kita. Tema yang dipilih oleh komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi luar biasa. Belenggu kutuk keturunan. Belenggu. Karena itu kalau mau melepaskan belenggu, minggu depan kita akan harus mendengarkan pengajaran bagaimana kita dilepaskan. Terutama mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, yang keuangannya turun drastis, kesehatannya terus turun drastis, dan terus mengalami penyakit yang sama. Ini saya mau ceritakan. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seorang pasien dengan kanker tumor di nasofaring, itu di mana? Kelenjar getah bening di pita suara. Lalu saya katakan, coba mulai sekarang, ada Tuhan Allah luar biasa. Mulai sekarang coba berhenti mengutuk mamamu. Dan ketika saya mengucapkan kata itu, dia menangis dan luar biasa. Dia berkata kepada saya, Romo, saya memang ingin agar mama saya cepat mati. Karena saya dendam dengan mama. Saya katakan, makin kamu dendam, makin penyakitmu berkembang. Beberapa waktu lalu juga saya ketemu dengan pasien yang matanya bermasalah. Saya katakan, mata kata dokter tidak ada apa-apa dengan masalah. Lalu saya katakan, coba perbaiki sarafmu. Dokter katakan itu ada sarafnya yang tidak beres. Lalu saya katakan, coba lepaskan kebencian kepada anakmu. Buang kebencian itu. Engkau akan menjadi lebih baik. Belenggu kebencian mengikatmu. Dan apa yang terjadi? Dia berkata, Romo, luar biasa ya. Setelah kita belajar mengakui rasa sakit dan melepaskan, kita akan menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Romo. Dari Vincentia. Romo izin bertanya, seorang teman suaminya selingkuh. Kakak laki-laki suaminya juga selingkuh. Setelah mendengar cerita mertuanya, ternyata kakeknya dan ayahnya juga selingkuh. Apakah ini contoh kasus kutuk keturunan? Itu darah ya, pengaruh darah. Jadi jelas. Perhatikan Ibu Yeni, contoh, istri yang sakit hati, mengucapkan kata-kata buruk atas suami. Dan kata-kata buruk itu kalau tidak ditarik akan mengalir ke anakku. Akan mengalir. Ya. Kalau mereka tidak menyadari akan memeterai anaknya. Maka mungkin anak lelakinya nanti akan selingkuh. Itu kemungkinan besar. Ya.
Ini dari Ya. kakek, dari ayahnya, ternyata selingkuh juga. Ya, karena itu kata-kata tidak jadi kata-kata itu berpengaruh luar biasa dia. Siapa yang membuat meterai itu terjadi? Iblis. Ya. Iblis. Karena pada saat dia mengucapkan contoh, si istri yang sedang sakit hati, itu dia berkata, semoga itu nanti anakmu akan begini-begini ya. Jadi mengucapkan kata, dan pada saat itu kalau ada iblis, selesailah kita. Kata-kata kita, kuasanya akan bekerja begitu dahsyat. Dan perselingkuhan akan terus. Mudah kita memutuskannya. Oke, minggu depan Minggu saya depan akan hadir. ya. Minggu depan Pak Vincent hadir. Ini dari Ibu Hana. Apakah sifat anak saya yang keras karena kutukan dari almarhum papanya? Bagaimana cara karena dia sulit diajak bicara sama saya? Doakan luka batinnya. Ini luka batin. Luka-luka batin yang ditanamkan, yang paling dasar luka itu ditertanam pada saat dalam rahim ibu. Luar biasa. Tertanam luar biasa dalam rahim ibu. Karena itu Bu Yeni, saya mengundang kita semua kembali mendoakan luka kita. Saya ingat sekali ya, ibu-ibu yang mengandung, ibu-ibu yang sedang hamil itu, saya selalu memberikan pengajaran kepada mereka, saudari-saudari yang baik hati, jaga perasaanmu. Ketika engkau sakit hati, akui bahwa engkau sakit hati, dan serahkan kepada Tuhan rasa sakit itu, dan engkau akan sembuh. Tapi kalau engkau mengatakan, tunggu ya, saya akan, nanti anak itu mewariskan karakter yang sama, dendam yang sama dan berpengaruh. Perhatikan, jika saya ingatkan kita sekali lagi, mereka yang tinggal di dalam sakit hati dan dendam, maaf, perekonomiannya akan sulit luar biasa. Keadaan keuangannya akan merosot terus-menerus. Sungguh saya katakan ini. Belajar untuk hidup di dalam kasih. Terima kasih Bu Yeni. Ya, sama-sama Romo. Ini dari Ibu Lilian. Romo, kalau kutukan itu kita tidak tahu awalnya, misalnya dari keluarga, tapi kita tidak tahu bahwa keluarga itu mengutuk kita. Terus Oke. ini ada dari Immaculata juga. Romo izin bertanya, bagaimana kita iri dengan seseorang lalu memiliki rasa sakit hati, namun kita lampiaskan dengan karya-karya kita positif. Apakah masih bisa dibilang kita masih dendam dia? Terima kasih. Ibu Immaculata, ketika kita mengenali iri hati kita sembuh. Kita kenal. Ketika kita mengenalinya dan kita mulai melepaskannya. Tapi kalau kita tidak mengenalinya, rasa sakit itu akan tetap ada di dalam diri kita. Apakah sesuatu yang buruk di dalam diri kita itu ada? Ya ada. Tapi kalau kita mengenalinya dan menerimanya dan kita mempersembahkan kepada Tuhan, kita akan menjadi lebih baik. Saya tetap ingat akan sikap Daud. Daud memang dibenci oleh Saul, tapi dia tetap tidak mau jatuh di dalam kebencian kepada Saul. Karena dia ingat bahwa Saul adalah pribadi yang diurapi. Dan pada saat dia menyadari bahwa dia tidak membenci Saul, hidup Daud sangat diberkati. Hidupnya sangat diurapi. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ini dari Aurelia. Romo, apakah penyakit genetik itu berasal dari kutukan? Apakah penyakit genetik bisa diputuskan? Karena keluarga saya ada genetika sakit lupus. Dan ini dari Bapak Lukas. Romo, sakit stroke sudah 8 tahun. Apa itu merupakan kutuk? Terima kasih. Sakit stroke ya pasti kena pola makan, pola pikir. Saya melihat ternyata stroke ini juga kena pola pikir. Paling kuat pola pikir. Saya melihat di rumah sakit, di ruangan neurologi, di ruangan itu banyak orang stroke.
Dan saya bertanya pada mereka, kenapa kalian sampai begini? Ternyata karena kemarahan yang bertimbun-timbun tertimbun begitu lama di dalam pikirannya. Dan akhirnya saraf-saraf kita merespon semua itu, jadilah kita stroke, hipertensi, apalagi kalau ada hipertensi. Oke, apakah penyakit genetika bisa bisa sekali. Saya percaya itu. Saya percaya. Karena itu perhatikan hal-hal yang bisa diputuskan, putuskan. Nanti minggu depan saya juga bantu kita semua untuk memutuskan rantai belenggu-belenggu itu di dalam kehidupan. Oke, terima kasih. Ya, baik Romo. Ini ada dari Julius. Romo, saat ini keluarga saya benar-benar dalam keadaan tidak harmonis. Kami 5 bersaudara. Sekarang ini orang tua saya dalam keadaan tidak akur dengan ketika adik saya yang kedua dan ketiga dan keempat. Musibah datang silih berganti. Mulai dari ibu yang jatuh stroke, bapak saya kesehatan menurun dan sempat masuk rumah sakit, dan adik saya kecelakaan menabrak orang sampai meninggal. Apakah ini karena kutuk juga, Romo? Luka batin. Ini luka batin di dalam darah keluarga yang terwariskan dari generasi ke generasi. Jangan lupa, luka batin itu sangat berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Luka-luka dalam kehidupan kita sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Luka-luka dalam hidup kita akan merusak keharmonisan dalam keluarga. Karena itu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat kerahiman, malam ini kenalilah rasa sakit kita. Tadi saya menawarkan, akui rasa sakit kita. Akui. Saya terluka, saya marah, saya kecewa. Biasanya orang berkata, Romo, apakah Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Bukan Tuhan tidak mendengarkan doamu, tapi lukamu menutup pintu berkat itu supaya kita mengalami sukacita. Maka tadi ada pertanyaan yang bagus sekali. Apakah Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Bukan Tuhan tidak mendengarkan doamu. Tuhan mendengarkan doa. Tetapi kita terlalu sering berputar-putar dalam diri kita. Itu namanya ruminasi. Kita suka sekali berputar pada ego kita. Saya yang paling benar. Romo, saya punya alasan untuk benci orang itu. Saya punya alasan untuk sakit hati. Yes, Anda punya alasan untuk sakit hati. Tetapi perhatikan, sakit itu akan menggerogoti hidupmu. Dan kutuk akan memeterai engkau seumur hidup. Terima kasih. Makasih Romo. Dari Olive. Belenggu kutuk dan belenggu dosa, kecenderungan apakah dampaknya sama? Apakah cara melepaskan dan mendoakannya juga sama? Romo. Minggu depan saya akan tawarkan bagaimana belenggu kutuk dan dosa itu dilepaskan. Sederhana, Ini, ya. Nanti ya, minggu ini depan. dari Melisa Romo. Perbuatan atau perkataan yang telah dilakukan oleh kakek, nenek, orang tua, maksudnya yang sudah terjadi. Kita nggak bisa salahin mereka. Apakah kita akan membaca Alkitab secara berurutan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ketaatan, kedisiplinan, kesetiaan, beriman kepada Tuhan, maka kita akan dituntun oleh Tuhan? Bagaimana, Jawaban Dok? ya. Ya pasti ya. Pasti. Kesetiaan kita pasti ya. Dengan membaca Alkitab. Mari kita membaca bahwa mengapa Yesekiel tadi mengatakan ini dalam nubuat Yesekiel. Mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Jawabannya, karena anak melakukan keadilan dan kebenaran. Karena anak hidup di dalam ketetapan Tuhan. Maka hal yang paling penting adalah tinggal di dalam Tuhan.
Itu kunci. Ya, baik Romo, satu pertanyaan lagi nih. Dari Natalia. Romo, suami saya kecewa karena dikhianati orang kepercayaan dalam usaha sehingga bangkrut. Tetapi belum bisa mengampuni dan mengutuk orang yang mengkhianatinya. Saya mendoakannya tetapi dia belum sanggup sehingga ekonomi terpuruk. Bagaimana itu, Romo? Baiklah. Pelan-pelan, ibu yang terkasih, ibu adalah alat di tangan Tuhan untuk menolong suami. Doakan luka suami dengan meminta Roh Kudus baginya. Berulang, mohonlah Roh Kudus tinggal dalam hati suami supaya dia dilepaskan dari belenggu-belenggu rasa sakit. Kalau ada belenggu rasa sakit dalam hidup kita, kutuk akan terus bekerja dan perekonomian akan surut terus. Saya ingat Rasul Paulus omong kepada kita semua bahwa kemerosotan dalam hidup itu bisa terjadi. Dan perasaan jauh dari Tuhan itu bisa terjadi. Kenapa? Kutuk bekerja. Tetapi kabar baiknya, kalau kita terus melayani Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, akan ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup itu. Saya percaya ini, saya beriman akan hal yang baik ini. Terima kasih Bu Yeni. Romo masih beberapa pertanyaan, tapi kata Pak Gun kan sudah terlambat nih Romo. Apa masih bisa satu pertanyaan atau stop kita? Oke. Karena di tempat Romo sudah jam 10 lebih nih. Ya, tidak ada persoalan ya. Oke, boleh 1-2 pertanyaan lagi. Satu ya ini ya. Romo dari Ibu Maria. Romo, saya selalu mohon ampun atas dosa-dosa dan pelanggaranku dari waktu ke waktu. Saya sadar akan segala hal yang tidak baik dari perasaan sakit hati yang terpendam saat mengandung anak-anak. Saya selalu mohon ampun atas itu semua dan selalu berjuang melepas pengampunan terhadap penolakan yang saya hadapi. Tapi mengapa terhadap anak-anak saya jatuh dengan pikiran perasaan mereka yang tidak bergantung pada firman Tuhan, tapi bersandar pada pengertian yang saat ini berkembang di internet. Baik, ini pola asuh. Ibu Yeni, pola asuh dari orang tua juga turut membentuk pengalaman hidup anak-anak, pengalaman iman. Saya mau mengatakan ini, oke, kita banyak berdoa, banyak membaca Alkitab, tapi mungkin ada satu hal yang kurang kasih. Oh iya, benar. Kurang kasih. Kurangnya pengalaman kasih. Saya ingat benar apa yang saya baca dari 1-2 Samuel. Mengapa Mephiboset sangat mengalami cinta Daud? Karena Daud penuh kasih. Maka sebagai orang tua, mari, oke, kita banyak berdoa. Kita banyak membaca Alkitab, kita banyak ekaristi, kita banyak berdoa koronka. Mari, semua hal itu membentuk kita supaya hidup di dalam kasih. Minggu depan saya menawarkan pola hidup satu peradaban kasih yang baru. Kalau kita sudah menerima banjir darah rahmat Yesus dari atas Iya sana. benar Romo. Terima Kasih menutup banyak sekali dosa. kasih. Romo satu lagi ini terakhirlah Romo, soalnya dari Ibu Mar. Maaf, Romo, saya dan kakak saya punya hubungan yang tidak baik. Saya sudah ikut retret luka batin, adorasi, entah sudah berapa kali. Pengakuan dosa, novena. Saya sudah pasrah biar Tuhan yang mampukan saya untuk memaafkan. Karena saya dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Tapi rasanya setiap kali kakak saya menyakiti saya masih belum bisa memaafkan. Apakah ini ada hubungan dengan kutukan? Dan bagaimana cara memaafkannya? Ini luka batin dari rahim ibu. Oh ya. Ya, luka batin jadi antara kakak dan adik itu ada luka yang tertanam dari rahim ibu. Maka
Doa yang baik adalah mohon Roh Kudus untuk sembuhkan akar pahit di dalam rahim ibu yang tertanam. Pasti ibu dari kakak beradik itu pernah mengalami kepahitan yang sangat menyakitkan mereka. Maka pada saat itu ibu pasti mengucapkan maaf ketika dalam kandungan. Ibu mengucapkan kata-kata buruk atas orang lain dan janin merekam. Janin. Kakak beradik tadi. Mengapa kakaknya mungkin sulit mengampuni? Pasti pada saat itu saat sulit. Maka doa yang baik adalah berdoa mohon penyembuhan akar kepahitan saat di dalam rahim ibu. Baik, Romo. Ya. Ya, Romo, terakhir karena sisa satu pertanyaan ini. Romo, bagaimana kita tahu ada kutuk di dalam diri kita? Saya anak tunggal yang sudah ditinggal oleh orang tua dan belum menikah. Tidak bekerja sejak 2016 dan tahun ini tiba-tiba harus operasi rahim dan kemo. Padahal selama ini saya tidak pernah sakit keras sehingga masuk rumah sakit. Saya juga berdevosi, puasa dan lain-lain agar bisa menjalani hidup ini. Mohon bantuannya, Romo. Oke. Ini kembali lagi luka batin. Luka batin menimbulkan banyak penyakit dalam hidup kita. Doakan luka-luka yang tertanam. Anak tunggal pasti ada banyak kecemasan dan luka yang dialami oleh ayah ibu yang terwariskan kepada anak tunggal itu. Terima kasih, Bu Yen. Terima kasih Romo. Teman-teman, terima kasih udah lewat waktu sangat panjang ya di Romo itu lebih cepat 1 jam dari kita, jadi udah jam 10 lebih. Amin. Oke, kita segera akan menutup ibadah kita ini. Yang akan diberkati oleh Romo Ompi. Marilah kita berdoa. Bapa yang berbelas kasih, oleh dosa dan kesalahan kami mengalami belenggu-belenggu yang mengikat, menindih dan membebani kami. Engkau tahu kekuatan kasih-Mu itu menyembuhkan kami semua. Kami percaya kasih itu membebaskan. Malam ini kami mohon kuasa kasih dari Putra-Mu untuk melepaskan kami satu persatu dan mengangkat setiap luka yang menghalangi berkat turun atas hidup kami. Dalam istirahat malam ini kami minta berkat. Turunkanlah berkat kasih yang menyembuhkan kami dan membebaskan. Maka berkat penumpangan tangan mengalir memenuhi kami dan memberikan rahmat baru, kesehatan yang baik bagi kami semua dan bagi mereka yang kami doakan. Maka oleh penumpangan tangan, berkat-Mu Bapa turun atas kami dan kasih Putra-Mu menyembuhkan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Romo, makasih.